kejadian random atau biasa aja yang bisa mengubah hidup saya 180 derajat. Cuma karena dengar satu kalimat dari kakak tingkat ketika ospek, saya jadi suka baca buku. Saya nyebut ini peristiwa klik. Dulu hubungan saya dengan buku tidak terlalu baik. Saya tidak terlalu suka membaca, tapi semua itu berubah dalam hitungan detik ketika seorang kakak tingkat di kampus bilang satu kalimat ini ke saya. Cara mengontrol orang itu ada dua cara. Yang pertama dengan cinta, dan yang kedua adalah dengan ketakutan. Waktu dengar itu, otak saya kayak langsung kesetrum gitu. Saya tanya ke dia, dapat kalimat itu dari mana? Santai, dia cuma menjawab, dari baca buku. Detik itu juga hidup saya berubah. Saya yang tadinya tidak suka baca buku, tiba-tiba jadi suka. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Dan yang lebih aneh lagi, teman-teman saya yang lagi ada di situ, yang dengar kalimat yang sama persis, itu mereka merasa biasa saja. Mereka tidak lantas keranjingan membaca buku. Kenapa cuma saya yang kena efek magisnya? Secara ilmiah, momen ini sama sekali bukan sihir. Sedikit baca, saya menemukan bahwa di psikologi, peristiwa yang saya alami itu disebut sebagai fenomena quantum change atau transformasi pencerahan. Kenapa saya bisa ke-trigger? Semuanya berawal dari apa yang disebut oleh pakar psikologi sebagai dilema disorientasi. Selama hidup, otak saya punya asumsi kaku bahwa buku itu isinya cuma teori statis yang membosankan. Tapi ketika saya disodori kalimat yang super manipulatif dan praktis tentang cara mengontrol manusia, dan tahu bahwa itu berasal dari buku, otak saya mengalami error atau konflik hebat. Asumsi lama kemudian hancur lebur. Di momen klik itu, otak saya langsung membangun keyakinan baru yang radikal bahwa buku bukan cuma benda mati, bahwa buku adalah senjata untuk membaca manusia. Kemudian saya juga penasaran, kenapa teman-teman saya yang dengar kalimat itu tidak lantas ikutan jadi suka baca buku. Sedikit saya kulik dan mencari di sana-sini, saya bertemu dengan konsep psikologi yang disebut read lines atau kesiapan. Sebuah pencerahan tidak datang ke ruang kosong. Dia bisa meledak kalau di alam bawah sadar kita sudah ada rasa penasaran terpendam yang menumpuk. Mungkin tanpa saya sadari, selama hidup saya punya ketertarikan tersembunyi soal interaksi sosial dan bagaimana manusia saling mempengaruhi antara satu sama lain. Saya cuma tidak tahu cara mencari jawabannya. Jadi ketika kalimat dari kakak tingkat itu masuk, itu menjadi kepingan puzzle terakhir yang bisa melengkapi rongga kosong di pikiran saya. Mungkin nih ya, teman-teman saya tidak mengalami momen klik itu karena read lines atau kesiapan mereka berbeda. Di alam bawah sadar mereka tidak sedang mikirin soal dinamika kekuasaan atau psikologi manusia. Jadi bagi mereka, kalimat itu cuma diasimilasi sebagai kalimat yang keren, lalu lewat begitu saja, tanpa mengubah pola pikir mereka. Jadi momen klik itu adalah pertemuan langka antara sebuah stimulus eksternal dengan alam bawah sadar kita yang memang sudah siap untuk diubah. Kalian sendiri gimana? Pernah tidak dengar satu kalimat acak dari seorang yang bikin kalian langsung mengubah haluan hidup? Sebagai penonton setia The Reading Chamber, barangkali video ini mampir di Bang Pram dan Bang Pras. Bila berkenan, bisa memberikan rekomendasi buku tentang fenomena klik dalam hidup yang barusan saya bahas. Salam!